Oke, hai Sobat Montini. Selamat datang lagi di Telisik, tempat kita ngobrolin hal-hal rohani dengan cara yang ringan, dalam, dan pastinya bikin kita penasaran. Di episode kali ini kita bakal bahas satu pertanyaan besar tapi sering kita lupain nih. Mengapa sih kita harus percaya? Percaya pada Tuhan, pada iman itu bukan cuma soal ikut-ikutan ya. Tapi kadang kita sendiri lupa kenapa kita memegang iman itu, dari mana datangnya. Nah, hari ini kita nggak sendirian. Udah hadir bersama kita narasumber yang pastinya teman-teman Sobat Montini sudah tahu. Halo Kak Icat. Kak Icat, apa kabar hari ini nih? Kabar baik dan luar biasa. Selalu bertemu ya kita Kak untuk beberapa minggu ini. Nah, hari ini kita akan ngobrolin materi yang sangat bagus nih teman-teman Montini ya. Nah, kita bakal ngobrolin tentang inspirasi dari para santo dan santa, gimana mereka bisa jadi panutan iman, dan juga ngebahas keluarga sebagai tempat pertama di mana benih iman itu ditanam. Jadi buat kamu yang penasaran atau bahkan lagi mempertanyakan ulang perjalanan imanmu, tetap stay tune karena kita bakal kupas tuntas dengan cara yang asik, santai, dan penuh makna. Yuk langsung aja kita mulai ngobrolnya. Nah, Kak Icat, masuk dalam obrolan nih. Membahas tentang Santo Santa nih. Monica sering dengar Santo Fransiskus, Santa Teresia nih. Tapi sebenarnya apa sih Kak Icat Santo Santa itu dalam gereja Katolik, dan mengapa gelar ini diberikan nih Kak Icat? Oke, baik Monica. Nah, dalam gereja Katolik, Santo Santa itu adalah sebutan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia dan diakui secara resmi. Nah, mereka hidup sangat suci, dekat dengan Tuhan, dan sekarang sudah ada di surga bersama Allah. Nah, lewat proses yang disebut kanonisasi. Nah, ingat, kanonisasi, bahwa gereja menyatakan bahwa mereka ini adalah contoh iman yang baik dan bisa membantu kita lewat doa-doa mereka. Nah, gelar ini diberikan untuk memuji Tuhan karena kasih karunia-Nya yang luar biasa dalam hidup para kudus, sekaligus memberi kita inspirasi. Nah, para santo dan santa menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana rahmat Tuhan itu bisa mengubah hidup seseorang dan membuat mereka semakin mirip dengan Yesus. Nah, dengan menghormati mereka, kita sebenarnya menghormati Tuhan sendiri yang adalah sumber segala kesucian mereka. Nah, mereka itu sebagai bukti nyata bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi suci, dan panggilan itu bisa kita jalani dimanapun kita berada dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, Ma. Jadi Santo Santa itu adalah sebutan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia dan diakui secara resmi oleh gereja ya Kak. Nah, tadi sempat Kak menyinggung tentang menghormati ya. Apa sih bedanya kita menyembah Allah dan menghormati Santo Santa dalam ajaran Katolik nih Kak? Oke, nah ini banyak yang mempertanyakan hal ini. Iya. Ini pertanyaan Monica juga penasaran nih Kak. Jadi mungkin ini menjadi informasi, tapi juga ini juga akan menyangkut mengenai iman kita. Nah, di sini perbedaan utamanya itu menyembah, atau dalam bahasa Latin itu latria, hanya kita berikan kepada Allah Tritunggal yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, hanya Tuhan yang patut kita sembah dengan seluruh hati kita, jiwa kita. Nah, karena Dia adalah pencipta kita. Nah, kita memang bersujud dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah pencipta. Nah, sedangkan menghormati ataupun dulia itu untuk Santo Santa. Nah, berarti kita mau menghargai mereka sebagai teman-teman Tuhan yang sudah suci dan menjadi contoh bagi kita semua. Nah, kita memang menghormati mereka itu karena mereka sudah memuliakan Tuhan dengan hidup mereka yang kudus, bukan menyembah mereka. Nah, penghormatan ini justru membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, karena kesucian para santo dan santa berasal dari Tuhan sendiri. Oke, jadi bedanya menyembah Allah dan menghormati Santo Santa itu, menyembah itu hanya untuk Tuhan ya Kak. Iya. Sedangkan menghormati itu kepada Santo Santa karena mereka itu teman-teman Tuhan yang sudah suci dan menjadi contoh bagi kita nih Iya. Kak. Nah, apa sih Kak kitab suci
mendukung cara kita menghormati Santo Santa, terutama di Perjanjian Baru. Nah, kalau bicara dalam kitab suci, misalnya dalam Perjanjian Baru, memang dalam kitab suci itu tidak memakai istilah Santo Santa seperti yang kita sekarang kenal. Namun ada gagasan untuk menghormati dan bersatu dalam doa dengan orang-orang kudus. Itu punya dasar yang kuat. Nah, Rasul Paulus sering menyebut jemaat Kristen sebagai orang-orang kudus. Nah, ini menunjukkan bahwa kita semua dipanggil untuk hidup suci. Selain itu, dalam kitab Wahyu menggambarkan doa-doa orang-orang kudus di surga dipersembahkan kepada Allah. Nah, ini berarti bahwa mereka sudah di surga masih terlibat dalam doa bersama kita. Nah, kitab suci juga mengajak kita untuk meneladani iman orang-orang saleh. Rasul Paulus sendiri berkata, "Turutilah teladanku sama seperti aku menuruti teladan Kristus." Nah, ini mau menunjukkan apa? Betapa penting meneladani hidup orang-orang yang beriman. Karena itu gereja melihat para santo dan santa sebagai contoh nyata dari iman yang bisa kita contoh ataupun kita ikuti. Oke, jadi menghormati Santo Santa selaras dengan semangat kitab suci ya Kak, menghargai mereka yang hidup dalam kekudusan dan jadi inspirasi iman untuk kita. Jadi ini Santo Santa itu punya landasan kitab suci ya teman-teman, bukan cuma hanya jadi tradisi turun-temurun nih Kak. Nah, mengapa Gereja Katolik percaya bahwa Santo Santa bisa jadi contoh dan memberi kita semangat dalam beriman nih Kak? Oke, nah Gereja Katolik percaya Santo Santa adalah contoh dan semangat karena hidup mereka mau menunjukkan bagaimana kita bisa setia kepada Yesus dan gereja dengan cara yang luar biasa. Nah, ini adalah bukti nyata yang bisa kita terapkan dengan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi godaan atau dalam keadaan tantangan atau ada sementara kesulitan. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam keadaan seperti itu. Nah, kisah hidup mereka itu menjadi inspirasi dan juga mau menunjukkan perjuangan dan kemenangan mereka di saat mereka berada dalam situasi-situasi yang sulit. Nah, disitulah kita dipanggil untuk hidup suci, bisa kita jalani dan dalam berbagai situasi dan waktu. Nah, mereka seperti banyak saksi yang sudah lebih dulu mencapai tujuan kita. Itu kita dapat belajar dari hidup mereka. Kita bisa merenungkan, bisa merefleksikan bagaimana kehidupan mereka ini, supaya itu juga menjadi petunjuk dan motivasi kita untuk menjalani hidup saat ini. Nah, keberadaan mereka pun mau menegaskan bahwa menjadi suci bukanlah hal yang mustahil, tetapi tujuan yang bisa kita capai yaitu dengan bantuan rahmat Tuhan. Oke, karena hidup mereka yang menunjukkan bagaimana kita bisa setia kepada Yesus ya Kak. Nah, Monica mau masuk dalam menyinggung tentang persekutuan para kudus nih Kak. Dalam syahadat kita selalu sebut ini persekutuan para kudus. Nah, dalam Gereja Katolik nih Kak, boleh nggak jelasin siapa saja yang termasuk nih di dalamnya, juga apa ini sebenarnya persekutuan para kudus ini nih Kak? Nah, persekutuan para kudus itu adalah keyakinan penting dalam Gereja Katolik. Nah, baik yang masih hidup di dunia, yang sedang dibersihkan di api penyucian, maupun yang sudah ada di surga, terhubung dalam satu kesatuan rohani dan saling berbagi. Nah, ini berarti bahwa kita semua bersatu dalam hal-hal kudus seperti iman yang sama, sakramen-sakramen terutama Ekaristi, dan karunia-karunia rohani. Nah, ini juga berarti ada hubungan erat antara orang-orang kudus itu sendiri. Maka persekutuan para kudus ini mencakup 3 kelompok besar. Pertama, gereja yang masih berjuang di dunia ini, yaitu kita semua. Yang kedua, gereja yang sedang menderita di api penyucian, yaitu jiwa-jiwa yang sedang dibersihkan. Dan ketiga, gereja yang sudah jaya di surga, yaitu para santo dan santa. Nah, ketiga bagian gereja ini meskipun berbeda keadaannya, tetapi satu tubuh Kristus yang saling terhubung dalam kasih dan doa. Nah, jadi keyakinan penting dalam Gereja Katolik itu ya Kak, persekutuan para kudus, bahwa kita semua baik yang hidup di dunia yang sedang dibersihkan di api penyucian maupun yang sudah ada di surga terhubung dalam satu kesatuan. Nah Kak, bagaimana ajaran tentang persekutuan para kudus ini nih membuat kita semakin percaya pada peran Santo Santa?
Oke, nah ajaran tentang persekutuan para kudus sangat menguatkan kepercayaan kita pada Santo Santa karena ajaran ini menegaskan bahwa kematian tidak memutuskan hubungan kasih kita dengan mereka yang sudah pergi. Sebaliknya, mereka yang sudah meninggal dalam rahmat Tuhan dan sampai ke surga kini lebih dekat dengan Tuhan dan bisa terus berdoa bagi kita. Nah, mereka bukan terpisah dari kita, melainkan bagian dari satu keluarga besar dalam Kristus. Karena para Santo Santa sudah di surga dan melihat Tuhan secara langsung, doa-doa mereka diyakini sangat kuat di hadapan Allah. Dan mereka bertindak sebagai perantara doa yang lebih efektif. Begitu. Oke, jadi persekutuan para kudus sangat menguatkan kepercayaan kita kepada Santo Santa karena ajaran ini menegaskan bahwa kematian tidak memutuskan hubungan kasih ya Kak. Nah, kenapa gereja merasa penting untuk mengingat dan merayakan Santo Santa lewat misa dan devosi atau dalam doa-doa khusus nih Kak? Oke, nah gereja memang merasa itu penting mengingat dan merayakan Santo Santa itu lewat misa dan devosi karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah cara untuk memuliakan Tuhan sendiri yang sudah menjadikan hamba-hambanya begitu suci. Perayaan ini adalah ucapan syukur atas kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka, membuat mereka menjadi contoh kesucian dan kemuliaan Tuhan yang bisa kita lihat. Nah, yang kedua adalah perayaan ini mengingatkan kita semua akan panggilan kita untuk hidup suci dan mendorong kita untuk meneladani kebaikan para santos dan santa. Nah, dengan merayakan mereka, gereja juga mau menunjukkan keyakinan kita pada kebangkitan tubuh dan hidup kekal serta persatuan antar gereja di bumi dan di sorga. Nah, doa-doa khusus kepada para kudus juga menjadi cara bagi kita untuk memohon, untuk berdoa bersama agar mereka membantu kita dalam perjalanan siara di dunia ini. Oke, jadi kenapa itu penting? Karena menjadi contoh kesucian dan kemuliaan Tuhan yang bisa kita lihat, juga dapat kita teladani kebaikan dari para santo santa nih. Nah, Kak, bagaimana ajaran kitab suci tentang saling mendoakan berkaitan dengan doa kepada para kudus nih? Oke, nah ajaran kitab suci tentang saling mendoakan seperti tertulis dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Naikkanlah permohonan doa dan ucapan syukur untuk semua orang. Dan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, adalah dasar untuk memahami doa para kudus. Ajaran ini mau menekankan bahwa kita semua sebagai anggota tubuh Kristus harus saling mendukung dalam doa. Nah, para santo santa di surga juga sudah mencapai kesempurnaan dan bersatu sepenuhnya dengan Allah adalah orang benar yang doanya sangat kuat. Nah, kematian tidak memutuskan ikatan kasih dan perhatian mereka kepada kita. Sebaliknya, mereka tetap mengambil bagian dalam doa bagi kita di hadapan Allah. Nah, mereka meneruskan prinsip saling mendoakan yang sudah dimulai dari bumi, memperkaya dan menguatkan seluruh persekutuan doa gereja. Oke, jadi pada dasarnya tubuh Kristus harus saling mendukung dalam doa nih Kak, ya. Nah, kita masuk dalam pertanyaan selanjutnya nih Kak, tentang peran Santo Santa nih Kak. Kenapa kita meminta doa Santo Santa padahal Yesus sendiri adalah satu-satunya perantara kita nih Kak? Ini pasti pertanyaan yang mungkin sensitif ya, agak sensitif nih Kak. Bagaimana menurut Kak nih? Nah, mau dijelaskan di sini bahwa di saat orang meminta doa pada Santo Santa itu bukan mau gantikan Yesus Kristus. Nah, di sini Yesus adalah satu-satunya yang mau menebus dosa-dosa kita dan mendamaikan kita dengan Bapa melalui kurbannya di salib. Nah, doa para kudus ini adalah bagian dari perantaraan Yesus itu sendiri, bukan saingan. Nah, jadi para santo santa yang hidup dan meninggal dalam Kristus adalah anggota tubuh Kristus yang mulia di surga. Nah, mereka menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang mau menunjukkan sebenarnya kasih mereka kepada kita. Nah, memohon doa bersama itu seperti kita meminta teman saleh di bumi untuk mendoakan kita. Nah, bedanya doa para kudus di surga itu lebih kuat karena mereka sudah sangat dekat dengan Allah. Oke, jadi mereka juga itu merupakan perantara karena mereka sudah dekat sekali dengan Tuhan ya Kak. Nah, apakah ada dasar dari kitab suci nih Kak untuk praktik meminta doa Santo Santa nih Kak? Dan contohnya bagaimana nih? Ya, praktik meminta doa Santo Santa punya dasar dari kitab suci, yaitu lewat
konsep saling mendoakan dan pemahaman tentang persatuan orang-orang kudus baik di bumi maupun di surga. Nah, di Perjanjian Lama kita bisa melihat Abraham berdoa kepada Sodom dan Gomora, atau Musa yang berulang kali memohon belas kasih Allah bagi umat Israel. Baru Nabi Samuel juga merasa berdosa jika berhenti mendoakan umatnya. Nah, di Perjanjian Baru, Yakobus dengan jelas berkata, doa orang yang benar bila dengan diyakini didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ayat ini berlaku tidak hanya untuk orang benar di bumi, tetapi juga untuk mereka yang sudah suci di surga. Nah, bisa juga kita lihat dalam kitab Wahyu juga mau menggambarkan orang-orang kudus di surga yang aktif berdoa bagi kita. Nah, jadi gereja percaya bahwa mereka yang sudah bersatu dengan Yesus di surga tidak berhenti mengasihi dan masih peduli pada orang. Nah, dan mereka juga mau mendoakan orang semua. Oke, jadi gereja percaya bahwa yang sudah bersatu dengan Tuhan itu di surga tidak berhenti juga mengasihi kita dan peduli dengan kita ya Kak. Ya. Nah, seru banget nih pembahasan kita, udah panjang hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita dengerin lagu dulu nih, oke? Oke Sobat Mentini, kita kembali lagi di Telisik nih. Kita akan bahas, masih banyak nih yang kita akan bahas. Nah, kita masuk aja nih ke pembahasan, udah usah lama-lama. Nah Kak Icat, apakah meminta doa Santo Santa mengurangi kemuliaan Tuhan atau peran Roh Kudus yang juga berdoa bagi kita nih Kak? Oke. Nah, meminta doa Santo Santa sama sekali tidak mengurangi sebenarnya kemuliaan Tuhan ataupun peran Roh Kudus. Nah, justru sebaliknya, itu memang kita memuji Tuhan karena kita mau mengakui betapa besar rahmat-Nya yang sudah bekerja dalam hidup para kudus, yang membuat mereka itu bisa ambil bagian dalam rencana Tuhan. Nah, kemuliaan para santos dan santa hanyalah pantulan dari kemuliaan Tuhan, bukan saingan. Nah, dengan kita mau menghormati mereka, kita juga mau menghormati Tuhan yang sudah menjadi mereka suci. Nah, peran Roh Kudus sebagai pendoa juga tidak berkurang. Roh Kudus tinggal dalam hati kita dan membantu kita berdoa, bahkan saat kita tidak tahu harus berdoa apa. Nah, doa para kudus adalah hasil karya Roh Kudus dalam hidup mereka, bekerja selaras dengan peran Roh Kudus, dan mereka semua adalah bagian dari satu kesatuan doa dan kasih dalam tubuh Kristus yang dipimpin langsung oleh Roh Kudus, dan pusatnya adalah Yesus sendiri. Gitu. Oke. Jadi tidak mengurangi nih Kak ya kemuliaan Tuhan, karena dengan menghormati mereka kita menghormati Tuhan yang sudah menjadikan mereka suci. Nah Kak Icat, bagaimana kepercayaan pada doa Santo Santa bisa memberi kita penghiburan dan harapan nih Kak? Oke. Kepercayaan pada doa Santo Santa memberi kita sebenarnya penghiburan dan harapan yang besar, karena ini mau menegaskan bahwa kita sendiri dalam perjalanan iman kita punya teman-teman yang sudah berada di surga, yang sudah mencapai tujuan akhir dan kini berdoa untuk kita. Nah, dalam kesulitan, dalam kita sementara berada dalam pergumulan atau ada kesulitan atau godaan, nah kita bisa merasa tenang karena ada begitu banyak jiwa kudus yang peduli pada kita dan membawa permohonan doa kita ke hadapan Tuhan. Nah, harapan ini juga semakin kuat karena kita percaya bahwa doa para kudus yang sudah dimuliakan di surga sangat kuat di mata Tuhan. Nah, ini bisa dilihat dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Nah, mereka sudah membuktikan kesetiaan mereka dan sekarang menikmati kebersamaan yang akrab dengan Tuhan. Jadi meminta doa mereka adalah tindakan iman dan harapan yang membuat kita merasakan kasih dan dukungan dari seluruh gereja, baik yang di bumi maupun yang di surga, dalam perjalanan kita menuju hidup yang kekal. Oke, jadi dalam kesulitan, pergumulan dan godaan kita bisa merasa tenang kalau misalnya kita doa berbicara dengan mereka nih Kak. Nah, selain berdoa bagi kita, bagaimana para santo santa menjadi contoh nyata dalam hidup yang penuh kebaikan Kristiani nih Kak? Iya, selain berdoa bagi kita, para santo dan santa adalah contoh nyata dalam hidup yang penuh kebaikan. Karena hidup mereka mau menunjukkan bahwa kita bisa hidup suci dalam keseharian.
Nah, mereka memang menjadi saksi hidup tentang iman, harapan, dan kasih yang memang luar biasa, serta kebaikan-kebaikan seperti rendah hati, sabar, murah hati, adil, dan tabah. Nah, karena dorang so tunjukkan dari dorang pe kisah hidup. Nah, kita pun dari situ bisa belajar bagaimana dalam menghadapi kesulitan, bagaimana orang mau melawan dosa dan tetap setia kepada Tuhan di tengah berbagai badai tantangan dunia. Nah, setiap santo dan santa punya cara hidup suci yang unik. Tapi semua menunjukkan satu kebenaran, yaitu bahwa dengan rahmat Yesus setiap orang bisa semakin mirip dengannya. Dan mereka membuktikan bahwa hidup suci itu bukan hanya untuk biarawan atau biarawati, tapi juga untuk semua orang rupa torang. Nah, baik yang belum kawin, yang sudah menikah, imam atau awam, dan segala pekerjaan dan dalam situasi hidup apapun. Nah, dengan meneladani mereka, kita diajak untuk mempraktekkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Nah, menjadi surat Kristus yang hidup. Begitu. Oke, jadi contoh nyata dalam kehidupan santo-santa itu meneladani kita agar kita dapat mempraktikkan kebaikan-kebaikan mereka nih Kak ya. Nah, bagaimana kisah hidup santo-santa bisa jadi cara yang baik untuk mengajar iman atau katekese bagi semua umat dari anak-anak sampai dewasa nih Kak? Iya. Nah, kisah hidup santo-santa bisa jadi cara kita mengajar yang sangat baik, karena mereka mau menyajikan ajaran gereja dalam bentuk cerita yang nyata. Jadi bukan cuma dongeng. Jadi tapi nyata cerita nih. nyata. Karena ada DP bukti, DP orang ada, dengan DP kisah hidup ada. Dan itu bisa menginspirasi, dan juga dari cerita hidup mereka itu boleh orang mengerti, dan lebih mengerti bagaimana orang menjalani hidup dengan tetap percaya pada Tuhan. Nah, ini memang bisa dilihat untuk semua umur, terutama juga untuk memberikan inspirasi pada anak-anak, daripada hanya menyampaikan ajaran, hanya menyampaikan pengajaran yang cuma bicara ataupun cuma abstrak, perumpamaan, dan banyak yang belum tahu toh. Jadi lebih bagus dari cerita tentang para kudus ini yang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, begitu. Oke, jadi memang fakta yang terjadi nih Kak, kehidupan yang mereka jalani. Nah, mengapa penting bagi kita umat Katolik untuk memilih dan mengenal santo pelindung pribadi atau pelindung paroki kita nih Kak? Oke, nah menjadi penting karena di saat orang lahir paling pertama itu sebelum semua baptis, semua mau pikirkan ini. Oh, nama baptis ya Kak? Ada nama baptis apa? Nah, di situ sebenarnya mau dikatakan bahwa anak yang mau dibaptis itu DP orang tua juga akan bukan cuma berpikir, tapi boleh melihat dari kisah hidup santo dan santa. Nah, dengan dorang pakai nama misalnya Benediktus atau nama santo apa, nah di situ dorang orang tua bisa melihat kembali, oh ternyata cara hidup santo ini atau santa ini seperti ini, dan ini lebih cocok orang mau kasih patron pe anak. Nah, mungkin juga di situ bisa selain nama, tapi yang paling penting di sini bagaimana juga santo santa bisa mendoakan, sama-sama berdoa dengan keluarga, dan juga kita menyerahkan kepada Tuhan supaya anak ini bisa berkembang dengan baik dalam perlindungan santo dan santa pelindung pribadi. Nah, begitu juga dalam pelindung paroki kita. Nah, dalam paroki kita harus ada pelindung, karena santo pelindung juga membentuk identitas komunitas atau memberi arah rohani. Jadi misalnya paroki Santo Vincentius Apollo mungkin akan terdorong untuk meneladani karya kasih santo pelindungnya dalam melayani orang miskin atau dalam program-program yang dijalankan di paroki. Dan mengenal kisah hidup santo pelindung juga mau membantu umat memahami ada nilai-nilai apa yang ada dalam Santo Vincentius itu, dan juga mau memberikan semangat atau dorongan untuk bisa bergerak dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mau meniru sebenarnya kebaikan dan pelayanan santo itu seperti apa dalam kehidupan pribadi dan bersama. Oke, jadi ini merupakan tradisi yang indah nih Kak, yang menempatkan kita di bawah perlindungan dan teladan orang kudus tersebut yang dikasih untuk kita. Nah, bagaimana gereja memastikan bahwa seseorang benar-benar suci sebelum dinyatakan sebagai santo atau santa lewat proses kanonisasi nih Kak? Oke. Nah, gereja memastikan keaslian atau kesucian seseorang
sebelum dinyatakan sebagai santo dan santa itu dalam proses kanonisasi. Nah, proses ini memang memakan waktu lama dan penyelidikan mendalam, dimulai dengan tahap di keuskupan setempat, di mana hidup calon diperiksa secara menyeluruh, termasuk kebaikan heroiknya, kesetiaannya pada ajaran gereja, dan apakah ia memang dikenal suci. Jika diterima, bahwa akhirnya itu bisa diberikan gelar hamba Allah. Nah, tahap berikutnya adalah venerabilis, di mana kebajikan heroiknya secara resmi diakui oleh paus. Lalu untuk beatifikasi atau gelar beato dan beata diperlukan pengakuan atas satu mujizat yang terjadi melalui doa. Setelah kematiannya yang diperiksa secara medis dan teologis, akhirnya untuk kanonisasi gelar santo atau santa diperlukan mujizat kedua yang terjadi setelah beatifikasi. Nah, proses ini sangat teliti untuk memastikan bahwa individu tersebut benar-benar adalah teladan kesucian dan memang betul tanda kehadiran Tuhan. Jadi memang ada proses panjang. Proses yang panjang yang searching sampai dalam-dalam ya Kak, dicari sampai penyelidikan. Penyelidikan yang ketat juga, hati-hati ya Kak. Jadi bukan asal-asal langsung ini kita Langsung jadi santa, jadi ini santa, langsung. itu. Ternyata banyak ya prosesnya. Nah, kita masuk dalam hubungan santo santa dengan keluarga Katolik nih Kak. Mengapa keluarga Katolik disebut gereja rumah tangga, dan bagaimana ini berhubungan dengan panggilan untuk hidup suci seperti santo santa? Oke. Nah, keluarga Katolik disebut gereja rumah tangga atau ecclesia domestika karena keluarga adalah unit paling dasar dari gereja yang lebih besar. Memang tempat iman pertama kali ditanamkan, karena memang tugas utama orang tua itu mau mengajarkan anaknya itu untuk bagaimana secara iman mau dipelihara dan dijalani. Nah, di dalam keluarga, anggota keluarga itu mengalami dan belajar tentang kasih Tuhan, kebenaran Injil, dan cara-cara rohani seperti berdoa, mengampuni, dan melayani. Nah, keluarga memang menjadi tempat pertama di mana setiap orang dipanggil untuk bertumbuh dalam kesucian. Nah, panggilan ini sangat berhubungan dengan teladan santo santa yang mau menunjukkan bahwa kesucian bisa dicapai dalam setiap jenis kehidupan. Nah, keluarga-keluarga kudus seperti keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria Yosef, atau Santa Lois Mortin dan Santa Sally Guerin, orang tua Santa Teresia dan dari Lisieux, adalah bukti nyata bahwa ikatan perkawinan dan kehidupan keluarga bisa menjadi jalan penuh rahmat menuju kesucian. Nah, mereka mau menginspirasi keluarga-keluarga untuk menghidupi nilai-nilai Kristiani dan saling membantu untuk menjadi suci bersama. Begitu. Oke, jadi keluarga adalah tempat pertama di mana setiap orang dipanggil untuk bertumbuh dalam kesuciannya ya Kak. Nah, bagaimana orang tua Katolik bisa memperkenalkan dan menanamkan rasa hormat kepada santo santa dalam hati anak-anak mereka nih Kak? Oke. Nah, orang tua Katolik bisa memperkenalkan atau menanamkan rasa hormat pada santo santa, yaitu ada berbagai cara yang menyenangkan dan mudah untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya yaitu menceritakan kisah-kisah hidup para santo santa yang menginspirasi. Dan memang ini mesti disesuaikan dengan usia anak. Jadi kan memang ada cerita-cerita santo santa itu yang sangat menarik, tapi orang mesti filter dulu. Oh, ini yang jelaskan lebih sederhana ya. Pakai trompe bahasa Manado untuk supaya anak-anak lebih mengerti. Nah, ini boleh dilakukan melalui buku cerita bergambar, ada film kartun rohani, atau bahkan saat doa malam keluarga, orang boleh berdoa bersama santo santa. Begitu, Ma. Oke. Nah, mengapa penting bagi keluarga Katolik nih Kak untuk punya santo pelindung keluarga atau santa pelindung rumah tangga nih? Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan sebenarnya dalam keluarga Katolik harus ada santo pelindung keluarga, karena di sini mau menciptakan sebenarnya ada hubungan rohani yang lebih kuat dan mau memberi fokus bagi pertumbuhan iman seluruh anggota keluarga. Memang memilih seorang santo pelindung keluarga bisa berarti mengundang kehadiran dan doa orang kudus tersebut secara khusus untuk keluarga kita. Nah, ini bisa jadi sumber inspirasi dan contoh bagi setiap anggota keluarga dalam menghadapi tantangan dan berusaha untuk menjadi suci dalam hidup sehari-hari. Nah, contoh-contoh santo pelindung atau santa pelindung itu bisa orang lihat dari orang penama sendiri, karena
biasanya kalau Katolik dari lahir itu pasti ada santo atau santa pelindung yang masuk dalam namanya. Jadi tinggal dilihat misalnya santo apa yang ada, dan itu bisa didoakan dalam doa keluarga di saat malam. Dan itu juga bisa menjadi bahan juga di saat orang mau baca cerita pak anak-anak, boleh orang pakai cerita atau kisah dari santo santa ini untuk diceritakan kepada anak, sehingga itu menjadi familiar di dalam keluarga, dan itu tetap setiap hari menjadi inspirasi atau menjadi bisa membantu kita untuk bertumbuh secara iman, begitu, Ma. Oke, jadi santo pelindung keluarga bisa jadi tokoh yang secara khusus kita hormati dan doakan bersama dalam doa keluarga, juga bisa melindungi kita di dalam keluarga ya Kak. Nah, kita masuk pada pertanyaan terakhir nih Kak, sekaligus closing statement dari Kak Icat. Bagaimana iman kepada santo santa bisa jadi tiang yang menguatkan iman keluarga Katolik di tengah tantangan zaman sekarang nih Kak? Oke, nah bicara ini iman kepada santo santa ini. Nah, sebenarnya yang ingin saya katakan bahwa santo santa ini memiliki kisah yang unik, banyak cerita yang bisa kita lihat. Nah, kita tidak perlu mau cari tahu banyak sekali santo santa, tapi langkah pertama yaitu yang bisa saya ingatkan itu orang lihat dulu orang penama. Kalau memang dari Katolik lahir itu pasti ada nama santo santa yang masuk dalam torang penama. Nah, itu boleh torang lihat, dan dari situ boleh torang refleksikan bersama, torang boleh renungkan bersama sebenarnya santo itu memiliki kisah apa. Nah, ada nilai-nilai apa yang di masa hidupnya, di saat dia sebelum bertemu dengan Kristus atau sebelum bertemu dengan Tuhan dia seperti apa, dan setelah bertemu dengan Kristus apa yang terjadi. Nah, di situ bisa menjadi inspirasi ataupun bisa menguatkan kita, karena banyak hal yang bisa kita belajar dari santo santa ini, dari kisahnya, karena seringkali ada situasi-situasi ataupun kesulitan yang kita hadapi sebenarnya di saat orang baca ini ada kisah santo santa itu ternyata hampir mirip dengan yang terjadi dengan orang hidup, dan dari situ bisa menguatkan orang iman. Oh, ternyata orang dalam situasi ataupun dalam keadaan seperti ini orang nyanak sendiri, karena santo santa juga pernah mengalami ini, dan ini mereka melakukan ini, dan juga sebenarnya mau membantu orang supaya oh iya kan lebih baik orang dekat dengan Tuhan dengan cara yang sama dengan santo santa da baking. Dengan begitu juga orang boleh ada rasa tenang di dalam hati, supaya kedepannya di saat ada kesulitan dengan apapun orang bisa menjalaninya dengan lebih baik, begitu Mon. Oke, jadi santo santa itu juga menginspirasi hidup kita ya Kak. Nah, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini bareng Kak Icat. Dari siapa itu santo santa sampai makna persekutuan para kudus, semuanya ngingetin kita bahwa iman itu bukan perjalanan sendiri. Kita percaya karena ada teladan, karena ada keluarga, karena ada komunitas iman yang terus menguatkan. Dan ternyata kita pun dipanggil untuk jadi orang kudus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yuk jangan takut untuk hidup dalam iman dengan sederhana tapi sungguh-sungguh. Siapa tahu kita juga sedang menanam benih kekudusan di tengah keluarga dan lingkungan kita. Terima kasih banyak Kak Icat udah sharing untuk kita hari ini yang selalu bikin tercerahkan, dan juga terima kasih untuk episode-episode sebelumnya juga Kak Icat. Pokoknya materinya mantap semua nih Kak. Nah, buat teman-teman Sobat Montini, kalau mau dengerin podcast ini lagi bisa langsung di YouTube-nya Kak Icat ya, di Richard Excel ya Kak. Juga kalau misalnya masih mau tanya-tanya, boleh langsung DM atau di Facebook Radio Montini 106 FM. Juga jangan lupa dengarkan Telisik tiap minggu ya guys. Sampai ketemu di episode Telisik selanjutnya. Kita akan terus telisik, renungkan, dan tumbuh bareng. Dan saya Monica, dan dengan Kak Icat kami pamit. Dadah.